Jangan percaya pada PKI yang teriak guys. Jangan percaya pada PKI yang teriak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Pantas saja beberapa postingan video saya di sana ada komentar-komentar yang kalau menurut saya ini komentar-komentar yang lucu dan tidak berdasar. Karena komentarnya itu salah satunya adalah, wah dasar kamu sekongkol dengan Fuad antek PKI. Ada juga yang mengatakan bahwa wah dasar komplotannya Fuad anaknya Sunate atau siapa gitu. Ya saya belum nggak, tapi ternyata banyak sekali akun-akun dari para buzzernya Balwi, dari cybernya Balwi itu memfitnah Gus Fuad Pleret. Tuduhan-tuduhan tentang, ya katanya Gus Fuad itu adalah keturunan PKI, Gus Fuad ini simpatisan PKI, Gus Fuad ini adalah anggota PKI dan sebagainya. Yang menurut saya ini adalah tuduhan tidak berdasar. Dan kemudian kemarin ada sebuah video klarifikasi dari Gus Fuad, ya klarifikasi bahwa dia itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan PKI. Bahkan yang jadi dedekut PKI di Indonesia ini adalah para Habib Balwi. Ya selain di negara Yaman sana, negara Yaman saat itu kan negara komunis, kemudian presidennya juga Habib Haidar Abu Bakar itu kan juga dari Balwi. Di Indonesia pun sama, ada dari Musa Al-Munawar, ada Sofyan Barokbah gitu, Barokbah bersaudara, kemudian ada juga Aidit, banyak ya. Sampai sekarang keturunannya Rizik itu sering teriak PKI, menuduh PKI kepada setiap orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan dia gitu. Jadi ya PKI teriak PKI gitu ya. Ya di sini di videonya Gus Fuad itu jelas kok alasannya bahwa Gus Fuad itu ya sama sekali Gus Fuad itu terah mulia, bukan terah Yudi. Jadi Gus Fuad itu adalah terah Melangi, terah Wonokromo, itu semua orang tahu kok. Jadi abah-abahnya gitu juga orang-orang mulia, para Brahmana gitu. Iya, Ki Ageng. Iya, jadi para ulama-ulama. Gus Fuad juga terbuktikan bahwa ini adalah seorang PNS, seorang guru. Jadi tidak mungkin kalau zaman Orde Baru itu orang-orang yang terindikasi sedikit saja terindikasi sebagai simpatisan PKI itu hidupnya tidak terombang-ambing saja sudah alhamdulillah, apalagi jadi PNS itu tidak mungkin. Kalau era Soeharto, Orde Baru, orang yang terindikasi sebagai simpatisan PKI itu pasti akan ya, dikucilkan, bahkan dimatikan karirnya. Ya, tidak hanya yang bersangkutan tapi anak cucunya. Itu pasti ya, untuk menghilangkan image bahwa wah dia itu adalah keturunan PKI itu susah sekali. Dan Gus Fuad menjadi seorang PNS artinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan PKI. Tetapi sekarang yang muncul ya Habib Rizik dan para congol-congolnya itu enteng banget kok. Kamu komunis, kamu PKI, berdasar apa gitu loh. Ya. Padahal harusnya para mukiblok ini itu paham dengan fakta bahwa negara di Timur Tengah, negara salah satunya nih yang menjadi negara komunis dengan faham komunis itu ya Yaman Selatan. Pada tahun 69 sampai 90 Yaman itu ya punya kota tarik, kotanya para wali katanya itu berada di Yaman Selatan. Jadi Yaman, temannya para Habib itu adalah tempatnya para komunis. Sehingga anak keturunan yang di sini, yang di Indonesia ini, ya mereka ini adalah ya orang-orang yang sudah berpaham komunis kalau menurut saya. Jadi teriaknya PKI, komunis kepada orang lain. Bahkan dia sendiri sebetulnya adalah ya PKI. Jadi semoga dengan video klarifikasi dari Gus Fuad ini bisa yang menambah wawasan buat para mukiblok ini, biar tidak terlalu sesat banget itu. Kasihan. Kecuali kayak zaman-zaman dulu kita tidak bisa mengakses
tentang informasi begitu, kadang masih goblok gitu ya wajar gitu. Tapi sekarang nggak boleh goblok, jadi mikibul itu juga jangan goblok-goblok banget itu. Sekarang kita bisa mengakses informasi. Jadi sebetulnya siapa sih orang-orang dan negara-negara yang dituduh sebagai PKI itu siapa? Yaman PKI, para Habib-habib di Indonesia ini yang PKI. Jadi kalau yang dituduh PKI oleh Habib Rizik, tentunya sebetulnya bukan PKI, tetapi dialah PKI sesungguhnya. Jadi PKI teriak PKI. Ya, nanti disimak videonya dari Gus Fuad. Semoga ini bisa menambah informasi buat kalian, biar tidak menjadi mukiblok terus, gitu ya. Jadi PKI teriak PKI adalah Rizik Syihab dan para Habib Balwi lainnya. Kalian jangan ikut-ikutan goblok ya, bagi yang bukan mukibin. Oke, mari kita jadikan ini di tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri aset. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Terkait dengan video hoax, video fitnah yang mengenai diri saya, yaitu di video yang beredar potongan pernyataan saya di situ seolah-olah saya menyatakan diri saya sebagai PKI. Dan ini perlu saya klarifikasi atas permintaan berbagai pihak, bahwa video itu adalah video hoax, video fitnah untuk menjatuhkan saya. Hanya orang bodoh yang percaya pada video itu. Saya turun-temurun adalah keturunan kiai, baik terutama dari Nahdlatul Ulama. Orang semua tahu saya itu Bani Rauf Wonokromo. Orang itu tahu saya juga Bani Khalil Wonokromo. Orang itu juga tahu saya itu Bani Noriman Melangi. Jadi mustahil saya itu terlibat dalam kegiatan PKI sepanjang hidup saya. Dan di zaman Orde Baru saya ini adalah PNS guru. Tidak mungkin di zaman Orde Baru orang bisa menjadi PNS kalau sedikit saja terindikasi PKI. Bahwa itu adalah potongan video saya ketika saya ngobrol dengan Kiai Imad dan beberapa teman yang saya menggunakan istilah PKI, itu dipotong, dan video lengkapnya silahkan dicek di YouTube Gus Fuad Channel. Jadi dengan ini saya menyatakan, mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax, itu adalah fitnah. Saya sedikit pun tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Saya juga bukan penganut itu, dan juga teman-teman YouTuber juga sudah banyak yang menjelaskan hal ini. Bahkan saya juga berpikir bahwa pembuat dan penyebar video itu kalau memang saya diperintahkan oleh para kiai sepuh, akan saya laporkan, akan saya tuntut secara hukum. Begitu saja, mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua pihak. Jangan percaya pada hoax, pada fitnah. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI, karena yang PKI itu Musa Al-Munawar Al-Habib, Habib Musa Al-Munawar, yang berontak di Medion tahun 48, kemudian Habib DN Aidit yang berontak tahun 65, kemudian di Kalimantan ada Habib Sofyan dan Fahrul Barakbah yang ikut berontak PKI tahun 65. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka.